Amin, Allahumma amin. Dan kita minta kepada Allah semoga berkumpulnya kita di Masjid Al-Faizin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah hapus kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Semoga setiap dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah. Allah mudahkan kita haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Kesulitan kita semoga dipermudah oleh Allah. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya. Yang sudah wafat semoga menjadi diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh wassolehah, tumbuh menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, Bib Saleh Tanggul Biogar Gresik, Syekh Bakar Muslim Jamil Aulia wa Raqtab Al-Amjad Mutat Salibadi Al-Isrin wa Rabbi Ruhina Nabi Ahmad Agi bin Syekh Bakar Muslim Ahmad bin Nasr Fadak ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Sampailah kita pada hadis yang ke-266. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, limaridin, kepada orang yang sakit, shalla ala wisadatin, yang sholat di atas bantal. Jadi Nabi pernah melihat ada orang sakit, sholatnya, sujudnya di atas bantal. Karena dia sakit, dia nggak bisa sujud secara normal, akhirnya dia letakkan bantal di atasnya, dia sujud di atasnya. Farama biha, kemudian bantal tersebut disingkirkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, diambil bantalnya. Ya. Waqala, dan Nabi bersabda, sholli alal ardi, kalau sujud sholatnya di bawah, ya, sholat di lantai, sholat di tempat sujud, sholat di atas sejadah, jangan di atas bantal. Sholli alal ardi, sholat sujud di lantai, di bumi. Ini statokta, kalau engkau mampu, kalau engkau bisa, sholat sujudnya di atas lantai, ya. Wa illa, kalau nggak bisa, nggak perlu naruh bantal, nggak bisa sujud, nggak bisa nunduk, nggak perlu naruh bantal. Akan tapi wa illa fa'aumi imaan, cukup menundukkan kepala. Ya, waja'al sujudaka, dan jadikan sujudmu akhfadho min ruku'ika, lebih rendah dibanding rukuknya. Jadi semampunya. Ya. Jadi sholat, kemarin kita sudah bahas, ya, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengajarkan kepada kita semua dalam hadis yang lalu. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dalam keadaan sila. Jadi duduk itu sebisanya. Bisa tahiyat awal, bisa tahiyat akhir, nggak bisa tahiyat awal, nggak bisa tahiyat akhir, bisa sila, nggak bisa sila, nggak bisa tahiyat awal, nggak bisa tahiyat akhir, dengkul luka semua, bisa selonjor, sholat.
Ya, sholat sebisanya. Nggak bisa berdiri, duduk, dan duduk sebisanya. Ya, bisa tahiyat awal duduk tahiyat awal, nggak bisa tahiyat awal duduk tahiyat akhir, nggak bisa tahiyat akhir duduk sila, nggak bisa sila, dengkul nggak bisa ditekuk, selonjor doang, dikarenakan jatuh atau lain sebagainya, sholat selonjor. Oh, ini tidak beradab, ini tidak berakhlak, kalau gitu saya nggak usah sholat. Salah. Jadi tidak ada yang sulit di dalam Islam. Karena lagi sakit maka dimaafkan, sholat sebisanya. Demikian pula sujud, yang nggak bisa sujud di lantai seperti biasa dikarenakan dia sakit, tidak bisa nekuk dan lain sebagainya, nggak perlu ngambil bantal atau ngambil meja biar sujudnya lebih enak. Jangan, cukup tundukkan kepala dan usahakan sujudnya lebih rendah dibanding ruku. Jadi kira-kira aja, ini mah nggak ada batasan, kira-kira aja. Saya paling rendah segini, bisa gak paling bawah? Nggak bisa, berarti ini sujud. Ruku jangan terlalu rendah, segini aja cukup. Ya, jadi sholat seperti biasa, Allahu Akbar. Bisa bawa lagi, sebisanya pokoknya, seenaknya. Seenaknya, jangan sampai sakit dipaksa, jadi nggak nikmat. Sholatnya jadi buru-buru. Ya, namanya sholat itu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu isinya apa? Isinya qiraatul Quran, bacaan Quran, ditadaburi, dibikin enak. Ya, kalau kita duduknya nggak mampu begitu, ya, nggak mampu tahiyat awal, nggak mampu tahiyat akhir, bisa sila-sila, nggak bisa sila, nggak bisa ditekuk lama-lama sakit. Ya, sholatnya kan pasti buru-buru begitu. Nggak apa, selonjor sambil sholat, nikmati sholat itu, nikmati, tadabburi bacaan sholat kita. Ya, sholat itu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijadikan sholat itu beban, jangan dijadikan sholat itu hutang. Kalau sholat dijadikan hutang, sholat dijadikan beban, ya, kalau udah kelar alhamdulillah, ya nggak salah, tapi pengennya buru-buru kelar. Betul apa tidak? Tidak ada kenikmatan dalam sholat. Sedangkan sholat adalah munajat, ya, pertemuan kita dengan Allah. Ya, kita berbicara dengan Allah, kita baca Al-Quran, dalamnya ada tasbih, dalamnya ada doa permohonan kepada Allah Subhanahu. Nikmati bacaan-bacaan itu. Dan ruku juga begitu. Ya, sebisanya bagaimana? Ya udah, bisa lebih nunduk nih ruku. Ya, nanti sami Allahu liman hamidah, nanti sujudnya lebih rendah daripada ruku. Jelas Pak ya? Oh, saya cuma bisa segini, udah segini, berarti sujud segini nih, rukunya lebih tinggi lagi. Kira-kira jelas Pak tidak Pak? Jelas ya. Jadi ketika Nabi besar melihat orang sujud pakai bantal ditumpuk, ya, dikarenakan dia nggak bisa sujud ke bawah, dia pakai bantal ditumpuk, akhirnya apa? Sama Nabi diambil bantalnya. Dijelaskan Nabi besar Muhammad SAW, kalau bisa sujud ke bawah. Ini kita nggak bisa berdiri ya Pak, berdiri nggak bisa, bisa cuma duduk. Tapi sujud bisa, tetap sujud. Selama masih bisa sujud ke bawah, sujud ke bawah. Kalau nggak bisa sujud ke bawah, tadi cukup menundukkan kepala. Jadi kan berdiri ini rukun, ruku ini rukun, sujud juga rukun, duduk juga rukun. Yang kita nggak bisa saja, yang nggak kita lakukan. Berdiri nggak mampu, duduk berarti. Ya, tapi sujud saya bisa, sujud kerjain berarti kalau bisa. Kalau nggak bisa, cukup tundukkan kepala. Sujud lebih rendah. Ya, baik. Rawahul Baihaqi bisanadin qawiyyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang kuat. Al-makna ijmali, makna secara global. Rakhasa syari'ul hakimu lil maridi fil imai. Syariat meringankan. Ya, syariat yang sangat bijaksana meringankan bagi orang yang sakit boleh menundukkan kepala. Idza ajaza anis sujud alal ardi, ketika dia tidak mampu sujud di atas tanah, sujud di atas lantai seperti biasa. Ya, wa arsadahu, dan memberi arahan.
Syariat memberi arahan, syariat mengajarkan annau yafsilu baina ruku'ihi wa sujudihi, bedakan antara ruku dan sujud. Bagaimana cara membedakan ruku dan sujudnya? Fil imai, ya, perbedaannya dalam menundukkan kepala. Bi an yakunal ima'u lisujudi aqalla min imaihi li ruku'ihi. Hendaknya ya nunduk ketika sujud itu lebih rendah dibanding dengan ruku, ya. Wala yahmilu minal ardi syai'an, nggak perlu ya bawa sesuatu, letakkan sesuatu di atas atau meja atau bantal untuk yasjudu alaih halatal ima, untuk sujud di atasnya, nggak perlu. Justru begitu tidak sah, nggak cukup, nggak perlu begitu. Ya sujud di atas tanah, sujud ini nggak bisa di atas tanah, tunduk, cukup nunduk, ya. Walihada ankara sallallahu alaihi wasallam ala man ra'ahu hamila wisadah. Maka itu Nabi besar Muhammad melarang, ya, menegur orang yang sholat di atas bantal. Fasajada alaiha, dia sujud di atas bantal, farama biha, diambil bantalnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? La yukalliful maridu an yattakhidha ma yasjudu alaih inda ta'adzuri sujudi alal ardi. Jadi agama tidak memaksa. Agama tidak memaksakan orang yang sakit untuk sujud di atas lantai, ya, atau harus sujud menggunakan benda, ya, nggak usah. Kalau nggak bisa sujud di atas lantai, maka diringankan, cukup dengan menundukkan kepala. Ya, demikianlah saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat, orang sakit pun tetap wajib sholat, apalagi yang sehat. Maka itu mumpung sehat ibadah, mumpung sehat sholat, mumpung sehat ke masjid. Jangan sampai nanti udah stroke baru mau tobat, baru mau ke masjid. Ya, selama sehat kemana aja, mumpung masih sehat nih, nikmat sehat, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan tertipu dengan usia muda, jangan tertipu badan saya masih sehat. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba bangun tidur nggak bisa gerak, ya, kaku semua, nggak bisa gerak. Ini Allah yang mengizinkan kita semua. Tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, lisan kita bisa berucap. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri, ucapkan alhamdulillah. Bagaimana menikmati, mensyukuri nikmat sehat ini? Gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmatnya ibadah ketika sehat. Kalau sudah sakit udah gak nikmat lagi. Ya, jangankan untuk sholat, ya, tidur aja nggak enak kalau orang sakit, apalagi suruh ibadah. Mumpung masih sehat, ayo gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit semoga segera sehat, ya, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah sehatkan badanku agar aku kembali bisa ibadah kepada Engkau. Dan yang istiqomah sehat, istiqomah ibadah, istiqomah ke masjid, tiba-tiba sakit, nggak usah berkecil hati. Nggak usah berkecil hati. Kenapa? Meskipun dia nggak ke masjid, tetap dapat pahala full ke masjid. Biasanya dia sehat ke masjid, biasanya dia sehat ngaji. Tiba-tiba sakit, dia nggak bisa ngaji, dia nggak bisa sholat ke masjid, dia di rumah, tapi tetap dapat pahala jamaah dan dapat pahala ngaji. Dikarenakan apa? Semasa sehatnya dia istiqomah ke masjid. Kita berdoa minta sama Allah semoga kita semua sehat walafiat, amin. Makanya permintaan doa yang paling afdol setelah nikmat iman, minta dikuatkan iman Islam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan imanku di dalam hatiku. Minta tetap iman Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, ya, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Nah, yang paling afdol setelah minta nikmat iman Islam dikuatkan, ya, minta sehat wal afiat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, ku minta ya Allah ampunan ya Allah, dan afiat, dan minta sehat. Allahumma inna nas'alukal afiyah.
wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah wa dawamal afiyah wal ghina annas. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta sehat ya Allah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah. Ya Allah, minta sehat yang sempurna ya Allah. Wa syukra alal afiyah. Dan aku minta agar bisa mensyukuri nikmat sehat ya Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat sehat? Nggak cukup mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, nggak cukup alhamdulillah doang. Kan nikmatnya bukan nikmat lidah doang. Ya. Jadi apa? Anggota tubuh juga sehat semua nih. Harus dipakai untuk ibadah, untuk sholat, untuk ngaji, ya, untuk membantu terhadap sesama muslim. Dalam hati juga menyadari semua nikmat datangnya dari Allah. Tiga-tiganya tuh harus bersyukur. Hati menyadari semua nikmat datangnya dari Allah. Saya bisa sholat, ini kemudahan dari Allah. Saya bisa ngaji, kemudahan dari Allah. Usaha saya lancar, kemudahan dari Allah. Pekerjaan saya enak, kemudahan dari Allah. Syukuri dalam hati. Ya, jangan sombong. Ini dikarenakan kecerdasan saya, ini dikarenakan kerajinan saya, ini dikarenakan kehebatan saya lah. Dibikin sakit nggak bisa apa-apa kita. Sadari semua nikmat dari Allah. Kemudian lisan ngucapin alhamdulillah. Kemudian anggota tubuh pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bersyukur. Jadi syukur itu harus memenuhi 3. Kurang dari salah satu ini belum bersyukur. Kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra al afiyah. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang bersyukur atas nikmat sehat. Wa dawamal afiyah. Ya Allah, sehat terus menerus ya Allah. Ya, minta sehat terus menerus. Wal ghina annas, dan minta semoga kita tidak butuh kepada manusia. Maksudnya hanya minta kepada Allah. Ya, jangan berharap sama manusia. Kita minta sama Allah, semoga Allah cukupkan rezeki kita, sehingga kita nggak minta-minta sama manusia, nggak berharap sama manusia. Ya, manusia dipinta sekali ngasih, 2 kali 3 kali bosan, marah dia. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dikayakan oleh Allah, diberikan hati yang kaya, yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya, yang sakit semoga diberi kesabaran oleh Allah. Ya, jadi kunci hidup di dunia ini syukur sama sabar. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, la tastagrib uku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. La tastagrib, enggak usah heran. Enggak usah heran, enggak usah bingung, nggak usah sumpek, ya, dengan uku al-aqdar. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tadi sehat sakit, segar lemes, rezeki lancar tiba-tiba seret, usaha lancar tiba-tiba sepi, pekerjaan enak tiba-tiba apa? Keluar dari pekerjaan. Nggak usah heran. Latas tagribuku al-aqdar. Nggak usah heran ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Madumta fi hadidar, selama kau masih tinggal di dunia. Selama aku masih tinggal di dunia, nggak usah heran. Kenapa? Karena setiap kebahagiaan akan berganti dengan kesusahan. Setiap tawa akan berganti dengan air mata. Setiap kenikmatan akan berganti dengan kesusahan. Agar umat Islam, orang beriman sadar, ini bukan tempatnya. Ini dunia hanya persinggahan. Tempat kita sebenarnya apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi Adam dulu pernah keluar. Ya, Nabi Adam dulu pernah keluar. Kita semua anak Adam. Kita berharap semua kembali ke surga. Amin. Allahumma amin. Makanya Nabi besar melarang. Ya. Ini jangan sampai engkau putus asa, dikasih sakit kemudian putus asa. Ya. Ya Allah, matiin aja saya. Nggak boleh. Sakit kemudian putus, ya Allah matiin aja saya. Nggak boleh itu. Ya. Maka itu Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan, Allahumma ini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ya.
Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup itu baik untukku. Kalau aku baiknya dikasih sehat, ya dikasih hidup itu bagus buat aku, sehatkan aku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, kalau itu memang terbaik untuk aku. Wa tawaffani maka natil mamatu khairan li, dan wafatkan aku kalau memang wafat itu terbaik untuk aku. Jadi orang yang sakit hendaknya doa seperti ini. Jadi jangan putus asa, karena kalau putus asa itu setan. Setan yang memasukkan rasa putus asa di hati manusia. Kalau sudah putus asa, nggak syukur sama Allah. Kalau udah putus asa, benci sama Allah. Kalau udah putus asa, nggak suka dengan Allah. Ya, jangan. Sadari, ini penyakit dari Allah, penghapusan dosa dari Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Ya, kalau udah memang nggak kuat, minta sama Allah, ya Allah, hidupkan kalau itu memang baik. Kalau wafat itu baik, wafatkan kalau wafat itu baik. Ya, semoga yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis babu sujud sahwi. Bab sujud sahwi. Sahwi apa sih sahwi itu? Sahwi adalah al-ghaflatu anis syai'i wa nisyanuh. Sahwi itu adalah lalai. Lalai akan sesuatu, ya, lalai akan sesuatu, lalai kurang fokus, akhirnya lalai, terlewat. Contoh, aturan rakaat kedua tahiyat awal, lalai kurang fokus sholatnya, aturan tahiyat awal berdiri dia, ya. Atau apa, seharusnya sudah 3 rakaat, udah pas maghrib masih berdiri lagi, dikira 2, kan karena lalai itu, karena lalai kurang fokus. Atau apa, wanisyan, udah fokus tapi dikasih lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Udah fokus salat, udah fokus, udah berusaha khusyuk, tapi dikasih lupa sama Allah. Ya, sumyal insan likathratin nisyan. Ya, dinamakan manusia, dinamakan insan likathratin nisyan karena banyak lupanya. Manusia itu banyak lupa, makanya dinamakan insan, diambil dari kata nisyan. Dan maka dari itu, ya, sadari, dikarenakan kita hidup bersama manusia, bertetangga dengan manusia, berteman dengan manusia, maka yang sabar. Ya, ada salah-salah dikit, udah maafin aja. Ya, al insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, kita kerja ada masalah sama teman, jangan keluar, sabar. Keluar, pindah kerja, ya bakal nemu yang begitu lagi. Ya, kita usaha, tiba-tiba ada yang ganggu, ya sabar. Jangan putus asa, udahan. Ntar pindah tempat, begitu lagi. Selama tetangga kita manusia, selama teman kita manusia, selama keluarga kita manusia, harus terima kesalahan-kesalahan manusia. Ya. Jadi apa? Nah, memang nggak enak kumpul sama manusia. Kalau udah begitu, berarti Allah pengen kita hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak enak kan kumpul sama manusia, yang ini ngomongnya nyelekit, yang ini muka dua, di depan baik, di belakang nusuk. Udah sini zikir ya, berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Ketika kita merasa kok ini nggak ada yang peduli, kok ini pada nyakitin, ya berarti Allah pengen kita hanya merasa asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula kita punya pasangan, ada kesalahan 1, ada kesalahan 2, jangan langsung minta cerai. Kenapa cerai? Oh, karena begini gini. Ya udah, cerai. Dapat istri yang lain. Ya begitu juga. Ya, ada terkadang pasangan ucapannya lembut, ya, kemudian taat sama suami, tapi nggak bisa masak. Ada yang pintar masak, ya, kemudian ucapannya lembut, akan tapi boros. Ada yang irit, ya, pintar masak, perhatian, tapi galak, cerewet, macam-macam. Jadi jangan sampai kita cerai hanya dikarenakan satu sifat, kita ceraiin. Kemudian apa? Kita nyari yang lain, ya bakal begitu juga, cuman dengan sifat yang lain. La yafraqu mu'minun mu'minatan. Ya, ini jangan sampai
Seorang mukmin mencerai pasangannya hanya dikarenakan satu sifat yang buruk. Ya. Jadi jangan pikirin, jangan ingat kejelekannya, ingetin kebaikannya. Kan kebaikannya banyak itu. Kejelekannya cuma satu, dua, maafin tuh kejelekannya. Ya. Kita lihat tuh di Walang sini nih. Ya, Walang, kantor pengadilan agama, itu yang bercerai banyak banget. Parkiran sampai luar-luar. Parkiran sampai luar. Saking banyak yang bercerai. Kenapa itu? Dikarenakan yang nikah nggak sadar kalau pasangannya manusia. Makanya seringkali saya ceramah itu, kalau ceramah pernikahan, ya kita minta saya di samping pasangan yang menikah, biar dengar dia. Saya tanya, ente sadar gak pasangan ente manusia? Ya sadar lah. Masa nggak sadar? Enggak, bukan itu maksudnya. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kan makhluk ada setan, ya setan salah mulu tuh setan. Ada malaikat baik terus, nggak pernah salah karena nggak punya hawa nafsu, itu malaikat. Ada manusia kadang benar kadang salah. Nah, pasangan kita ini manusia, sadari. Jadi apa? Biar kita masih bisa hidup bersama. Baik. Jadi nisyan, sahwi, sujud sahwi. Sujud dikarenakan lalai. Dia lalai, ada yang tertinggal atau ada yang lebih. Atau apa? Sujud dikarenakan lupa. Jadi sahwi itu artinya apa? Lalai atau lupa. Sujud sahwi berarti apa? Sujud karena faktor lalai dan lupa. Ya. Baik. Jadi sujud sahwi itu sebelum saya baca hadis, saya akan jelaskan dulu apa itu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Fala yakunu wajiban, nggak bisa jadi wajib. Sujud sahwi itu nggak wajib, sunnah hukumnya. Jadi kalau kita nggak sujud juga boleh. Kapan sujud sahwi jadi wajib? Fi halatin wahidah, dalam satu keadaan sujud sahwi jadi wajib. Kapan? Hiya sujudul makmum limutaba'ati imamih. Sujudnya makmum untuk ngikutin imam. Jadi wajib. Ya, kalau kita nggak sujud, imam sujud, kita nggak sujud, batal sholat kita. Makanya dibuat imam untuk diikuti. Makmum harus cerdas. Imamnya cepat bacaannya, berarti baca kita juga harus cepat. Imam bacaan lambat, berarti kita baca juga harus lambat. Imam gerakannya lambat, Allah lambat ini. Kalau kita langsung bangun, duluan kita. Nanti dulu berarti. Ya, jangan protes. Kalau mau protes jadi imam ente. Ente jadi imam terserah ada. Mau baca cepat atau baca lambat. Makanya imam itu afdolnya penduduk setempat. Agar apa? Agar tahu nih kondisi jamaah. Ya. Baik. Kapan wajib? Satu keadaan. Sujudnya makmum ikutin imam. Karena kalau makmum nggak ngikutin imam, maka sholatnya batal. Kapan sujud sahwi itu? Sujud sahwi tempatnya ba'dat tasyahudil akhir qabla salam. Setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Nanti baru baca hadis biar nyambung. Ya, kita kalau baca hadis dulu ntar bingung. Saya jelasin dulu ya, baru nanti kita baca hadis. Nah, jadi setelah tasyahud akhir fil alamin innaka hamidum majid. Kelar ya? Selesai tuh. Atau mau kita tambahin? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, baru sujud. Ya, sajadatani qabla salam. Sujud sahwi 2 sujud sebelum salam. Jadi fil alamin innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Sujud dulu. Allahu akbar. Ya. Baca apa? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanallah. Maha suci Allah. Alladzi la yanam, yang enggak pernah tidur. Zat yang enggak pernah tidur, wa la yashu, dan zat yang enggak pernah lupa. Itu Allah. Kalau kita sadar kita punya Allah yang enggak pernah lupa,
Maka ketika kita berbuat baik, ketika kita bersedekah, tiba-tiba orang-orang gak ada yang tahu, orang-orang tidak menghargai. Jangan berkecil hati, jangan sedih, kan punya Allah yang gak pernah lupa. Orang-orang gak tahu, tapi Allah tahu gak? Tahu, tenang, Allah gak bakal lupa, gak bakal tuh salah transfer pahala, gak mungkin. Kita yang berbuat baik, kama tadinu tudan, sebagaimana kau berbuat, kau akan dibalas. Ya, jadi ketika kita bersedekah, kita berbuat baik, orang-orang nggak ada yang tahu, atau kita nggak dianggap dan sebaik, nggak usah berkecil hati. Ya, tetap Allah zat yang tidak pernah melupakan kebaikan hamba-hambanya. Itu pertama. Dan yang kedua, sadari ketika kita tahu punya Allah yang nggak pernah lupa, jangan zalim sama orang. Jangan buat jahat sama orang, jangan merugikan orang. Iya, orang lupa, Allah nggak pernah lupa. Iya, di dunia luput, di akhirat nggak bakal lolos kita. Allah nggak bakal lupa tuh. Ya, bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ana zalim illam antakim alal madlum. Ya, ana zalim illam antakim alal zalim alal madlum. Ilal madlum, aku zalim. Ya, aku zalim kalau aku tidak membalas kejahatan orang zalim terhadap orang yang dizalimi. Ya, itu pasti itu. Kita pernah nyakitin orang, ya orangnya mungkin udah lupa. Kita pernah nipu orang, mungkin orangnya udah lupa. Ya, kita pernah ngutang sama orang, ya mungkin orang-orang lupa, tapi Allah zat yang nggak pernah lupa. Jadi jangan macam-macam. Ya, jangan pernah macam-macam. Jangan kita kira ini cuman kecil, ini cuman remeh, kira-kira nggak bakal dibalas. Hati-hati, ya hati-hati. Ya, betapa banyak orang yang menganggap itu dosa kecil, tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Lupa juga sujudnya, bacanya gimana tuh? Ya, udah sholatnya lupa, bacaan sujudnya juga lupa. Kan subhanalladzi la yanamu wa la yashu, lupa juga. Ya udah Pak, baca seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Bisa Pak, bangun. Allahu akbar. Ya biasa baca rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Bangun lagi, duduk tahiyat akhir. Ya, diam sebentar baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira jelas Pak tidak nih? Jadi sujud sahwi artinya 2 sujud sebelum salam. Duduk tahiyat akhir Pak ya. Tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Nah, sebelum salam sujud. Habis sujud duduk seperti biasa begini. Duduknya tahiyat awal, bukan begini. Bukan tahiyat akhir duduk tahiyat awal. Ya, duduk tahiyat awal. Antara 2 sujud duduk tahiyat awal. Terus sujud lagi, bangun, nah tahiyat akhir. Habis itu diam sebentar, salam. Jelas gak Pak? Habis waktu. Berapa lagi? 30 detik. Udah waktu komat, menit komat habis? Belum. Baik, tahan sebentar. Baik, jadi sujud sahwi itu 2 sujud sebelum salam. Ya. Apabila sudah salam, ya sudah kelar. Udah gak sunnah sujud lagi. Kecuali dalam 3 keadaan. Nanti ada Pak. Bisa sujud sahwi setelah salam dalam 3 keadaan. Ya, insya Allah besok akan kita bahas kapan tuh sujud setelah salam. Tapi secara normal yang namanya sujud sahwi itu adalah 2 sujud sebelum salam. Ketika sudah salam lupa, ya udah selesai.
Tapi ada beberapa keadaan yang mana kita tetap disunahkan untuk sujud. Insya Allah akan kita bahas pada pelajaran akan datang. Dan sujud sahwi ini adalah termasuk dikarenakan meninggalkan ab'adus sholah, sunnah ab'ad. Dikarenakan meninggalkan sunnah ab'ad, maka sunnah sujud sahwi. Sunnah ab'ad apa saja? Ada 7. Di antaranya tasahud awal, ya, bacaan tasahud awal dan duduk tasahud awal, ya, itu udah 2, duduk sama tasahudnya. Tasahud awal, rakaat kedua, Pak. Rakaat kedua kan habis sujud kedua kan duduk tuh, itu tasahud awal, ya. Tiba-tiba imamnya lupa, nggak duduk, langsung berdiri, Allahu Akbar. Makmum subhanallah, cukup sekali aja ngingetin. Kalau ini aturan rakaat kedua, makmum ikut berdiri. Kenapa? Karena duduk tahiyat awal tuh sunnah. Kalau imam udah berdiri, duduk malah batal. Jadi gimana? Udah berdiri aja. Kalau udah terlanjur berdiri, kecuali baru mau bangun diingetin, duduk boleh. Tapi kalau keadaan udah ruku ke atas, nggak boleh duduk lagi. Kenapa? Karena berdiri ini rukun. Kalau sudah rukun, nggak boleh kembali ke sunnah. Ini jangan sampai terjadi di mana? Ada belakang mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk lagi tuh. Itu batal semua tuh. Kenapa? Makmumnya rokes. Ini makmumnya galak-galak, subhanallah. Ini imam budak banget di sebelah subhanallah. Padahal apa? Imamnya ngerti, duduk batal. Tapi karena semua subhanallah dia takut juga, duduk juga akhirnya. Nah, makanya di belakang imam tuh harus orang yang ngerti. Sama apa? Sama kunut. Ya, kunut itu juga termasuk ab'adus sholah. Kunut sama apa? Solawatnya. Baca kunut, tapi nggak baca solawatnya. Terakhir apa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Lupa itu, sama aja sujud sahwi juga. Dia baca kunut, tapi lupa solawatnya, tetap sujud sahwi. Insya Allah kita bahas pada pelajaran akan datang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat